Sobat Dongeng, jumpa lagi di channel Dongeng Sejarah. Kali ini akan mengulas sejarah tentang Kerajaan Tarumanagara. Dalam sejarah tertulis kemasyhuran Kerajaan Tarumanagara yang diabadikan dalam prasasti pada zaman Raja Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan-pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanagara juga memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan raja-raja kecil yang ada di daerah Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan pada masa Raja Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Raja Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga ke Istana Raja. Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Raja Purnawarman memerintahkan untuk membangun Sungai Sarasa atau Sungai Manuk Rawa atau yang sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki alur Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Diraja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga sendiri menurut para ahli sejarawan dikenal sebagai Sungai Bekasi saat ini. Dan yang terakhir pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanagara. Perlu Sobat Dongeng ketahui, sungai yang dibangun pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah untuk membangkitkan perekonomian, pertanian, dan perdagangan pada saat itu. Dan berikut inilah nama raja-raja setelah Raja Purnawarman bertahta, antara lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Indrawarman yang bertahta pada tahun 455 sampai dengan 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman turun tahta, Raja Candrawarman menggantikannya pada tahun 515 sampai dengan 535 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai dengan 561 Masehi. Sepeninggalnya Raja Suryawarman, yang selanjutnya bertahta adalah Raja Kertawarman yang berkuasa pada tahun 561 sampai dengan 628 Masehi, dan dilanjutkan oleh Raja Sudawarman yang berkuasa pada tahun 628 sampai dengan 639 Masehi. Raja Hariwangsawarman yang berkuasa pada tahun 639 sampai dengan 640 Masehi. Raja Nagajaya Warman yang berkuasa pada tahun 640 sampai dengan 666 Masehi. Dan raja terakhir dari Kerajaan Tarumanagara adalah Raja Linggawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai dengan 669 Masehi. Selain itu, Raja Linggawarman tidak memiliki seorang putra, melainkan hanya memiliki 2 orang putri. Putri sulung Raja Linggawarman yang bernama Putri Manasi kemudian menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman sebagai Raja Tarumanagara. Sedangkan putri bungsu Raja Linggawarman yang bernama Putri Soba Kancana kemudian menikah dengan Dapunta Hyang Srijayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Keberadaan Kerajaan Tarumanagara sendiri dapat dilihat dari 7 prasasti yang berkisah tentang sejarah Kerajaan Tarumanagara. Sebagian besar prasasti-prasasti tersebut ditemukan di daerah Bogor, dan penamaan 7 prasasti tersebut didasarkan pada lokasi penemuan masing-masing prasasti. Dan berikut inilah nama-nama prasasti tersebut. 1. Prasasti Ciarunten. 2. Prasasti Kebon Kopi. 3. Prasasti Jambu.
4. Prasasti Cindahiang. 5. Prasasti Pasir Awi. 6. Prasasti Muara Cianten. Dan yang terakhir adalah Prasasti Tugu. Dari ketujuh prasasti tersebut, Sobat Dongeng bisa menyimpulkan pada waktu itu di Jawa Barat sudah ada kerajaan yang sangat besar dan sangat makmur, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kejayaan Kerajaan Tarumanagara mulai mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanagara adalah salah satu contoh kemunduran yang terjadi saat itu adalah pemberian wewenang pemerintahan atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya. Karena tidak disertai hubungan dan pengawasan yang baik, maka para raja bawahan merasa tidak terlindungi dan tidak diawasi oleh Kerajaan Tarumanagara. Dan pada masa itu juga muncul kerajaan pesaing Tarumanagara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, yang menimbulkan terjadinya pemberontakan hingga akhirnya raja terakhir, yaitu Raja Linggawarman, tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus tahta kerajaan. Dari situlah pamor Kerajaan Tarumanagara pun semakin merosot. Kerajaan Tarumanagara akhirnya pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda menjadi kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara yang dipegang oleh Raja Tarusbaya, menantu Raja Linggawarman. Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Raja Retikandayun. Nah, Sobat Dongeng, jangan lupa share sebanyak-banyaknya video tentang sejarah ini ya, agar semakin banyak generasi muda yang melek tentang sejarah dan menghargai jasa para pahlawan di masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah melupakan sejarah.